Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alki dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Bung Farhanun. Di Karom Kajian Ringan Online Menginspirasi. Singkat waktunya, insya Allah panjang manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah nikmatil iman, alhamdulillah nikmatil Islam, alhamdulillah nikmatil ukhwah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sobat lagi dimanapun berada, semoga senantiasa sobat-sobat dimanapun berada dalam keadaan sehat, tentunya kegiatan-kegiatannya dilancarkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sobat Alki, pada kesempatan Karon kali ini kita akan berbicara tentang sirah bersama Ustadz Ali, itu tentang bagaimana perjuangan seorang tentang ibadahnya, begitu. Sobat Alki dimanapun berada, langsung saja mangga kepada Ustadz Ali Abu Sabik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini semangat dari MC memberikan energi positif di hari ini kepada kami sebagai pemateri insya Allah. Mudah-mudahan Bung Farhanun segera mendapatkan jodoh terbaiknya. Masya Allah ya. Di bulan Safar ini insya Allah. Dan juga teman-teman semua yang hadir fi hadhihi sa'ah, fi hadhil majmu'ah. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Allah jadikan setiap amaliyahnya menjadi amaliyah yang Allah ridhai insyaallah amin ya rabbal alamin. Izin menyampaikan masih sekitar sahabat. Jadi mungkin kalau sama kami insyaallah akan menyampaikan tentang sirah-sirah sahabat ya insyaallah. Dan kenapa demikian? Karena kita ini menjadi orang yang harus mempunyai contoh terbaik gitu ya. Dan di era sekarang banyak orang yang mencontoh orang-orang hebat di masa sekarang itu sah-sah saja. Tapi yang layak apalagi berkaitan tentang ibadah, berkaitan tentang apa amaliyah, rasa-rasanya yang lebih tepat kita sama-sama contoh adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu para sahabat mempunyai gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka pun begitu. Mereka pun ridho kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan kita berharap sampai derajat seperti itu ya. Allah ridho kepada kita pun begitu. Kita pun berharap menjadi orang yang ridho apapun yang menjadi ketetapan Allah. Yang apapun yang Allah berikan kepada kita semua insya Allah. Ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Izin menyampaikan tentang seorang sahabat yang ahli ibadah. Masya Allah ya. Ahli ibadah bernama Abdullah bin Amr. Ya, Masya Allah ya. Berarti ini Abdullah bin Amr itu berarti namanya Abdullah. Orang tuanya Amr. Amr bin Al-As ya. Gitu ya. Dan ini luar biasa. Ternyata beliau itu masuk Islam sebelum bapaknya ya. Masya Allah ya. Jadi lebih dahulu beliau berarti daripada bapaknya. Ini luar biasa ya. Dan beliau itu amaliyah yang salah satu amaliyah yang menjadi rutinitas beliau adalah hatam Al-Quran setiap hari. Masya Allah ya. Sholat malam juga sangat rajin. Begitupun berpuasa sangat luar biasa. Jadi kayaknya manusia di era sekarang mah rasa-rasanya sulit ya. Yang setiap harinya sholat malam, setiap harinya menghatamkan Al-Quran, bahkan puasa sunnah pun dia lakukan. Masya Allah ya. Bahkan ini mah puasa-puasa teh beliau mah banyak ya. Makanya nanti akan ada kisah yang lainnya insya Allah. Nah, tapi teman-teman semua dari semangat ibadah yang beliau lakukan, karena beliau itu semasa mudanya itu ya, tadi menghatamkan Al-Quran setiap hari, berpuasa juga setiap hari katanya gitu ya, Masya Allah ya. Dan bahkan menghidupkan
Ihya'ul Lailnya itu menghidupkan malam juga menjadi habitatnya, menjadi kebiasaannya ya. Tapi ternyata ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melihat kondisi tersebut, bahkan istrinya gitu ya sempat mengeluhkan dengan kondisi seperti itu. Laporan kepada Rasul tentang kondisi orang tua suaminya yang memang terlalu fokus ke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Nabi mengajarkan kepada beliau, inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan wa inna li zaujika alaina haqqan. Beliau Nabi memberikan sebuah batasan kepada Abdullah bin Amr tersebut dengan apa? Bahwasanya jasad engkau mempunyai hak, mata engkau mempunyai hak, istri engkau juga, pasangan kamu juga mempunyai hak. Masya Allah ya. Ini memberikan makna kepada kita, bukan berarti ibadah itu hanya fokus ibadah tanpa mengabaikan kesehatan kita, keluarga kita, kewajiban kita terhadap yang lainnya. Jadi nggak boleh berarti ya fokus ibadah, tapi melalaikan kepada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Insya Allah ya. Makanya kan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai itu bukan banyaknya ya, tapi kontinunya wa in qalla, meskipun sedikit. Masya Allah ya. Jadi beliau juga membatasi ya, baca Al-Quran itu, kata beliau, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 kali, aqallu min salasi layal, kurang dari 3 hari, maka lam yafqah, maka tidak akan memahami. Makanya batasan bagi kita sebagai umat Muhammad, kecuali hari-hari tertentu, kalau hari-hari biasa ya, itu jangan lebih dari 3 hari hatam. Masya Allah ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada sebuah kisah di akhir tentang penyesalan Abdullah bin Amr di masa tua ya. Jadi beliau berkata, seandainya dahulu menerima rukhsah atau keringanan dari Nabi, tentu itu lebih beliau sukai. Kenapa demikian? Karena beliau sudah terbiasa dengan ibadah yang berat, sehingga ketika usia tua beliau tetap berusaha mempertahankan amaliyah tersebut ya. Tapi ternyata amaliyah berat yang beliau biasa lakukan itu ya, beliau harus lakukan juga ketika sudah tua. Makanya ada sebuah penyesalan ya. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ibadah itu hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita ya. Maka mungkin para sahabat itu banyak yang mempunyai amalan-amalan terbaik ya. Nah, teman-teman, kita semua, apa nih amalan terbaik kita? Apakah sedekah kita tiap hari? Apakah sholat rawatib kita tidak tertinggalkan? Atau sholat berjamaah kita tidak tertinggalkan? Atau mungkin kita selalu dawamul wudu misal? Atau kita selalu setiap hari baca Al-Quran 1 juz misal? Gitu ya. Kalau bisa mah kita harus senantiasa membiasakan sebuah amal, yang mana amal tersebut meskipun kecil tapi kita melakukan. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Amr bin Al-As ini gitu, yang pertama memang semangat beliau harus kita contoh. Semangat ibadah yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin Al-As itu luar biasa gitu ya. Semangat ibadahnya luar biasa, sampai puasa terus gitu ya, sholat malam terus gitu ya, terus baca Al-Quran terus. Itu semangat itu aja harus contoh ya. Tapi nanti ada batasan-batasannya ya. Makanya semangat kita nggak boleh semangat kita tanpa ada bimbingan ilmu ya. Harus ada ilmunya. Kenapa saya saum sekarang? Oh, karena sekarang mah hari Kamis. Oh, sekarang mah hari Senin. Oh, sekarang mah Ayamul Bid. Kenapa saya saum? Bisa nih Bang Farhanun, karena bujangan, itu boleh. Ada saum bujangan. Bahkan ada kalau dalam kitab At-Tibyan ada
saum karena ingin khataman di hari tersebut. Boleh tuh. Gitu ya. Ada misal di sini ada orang yang saum hari Sabtu, kok bisa saum hari Sabtu? Kan nggak boleh. Oh ternyata dia mau khataman Al-Quran. Itu dalam kitab Atiban boleh saum ketika mau khataman di hari tersebut. Masya Allah ya. Nah, yang ketiga gitu ya. Ternyata dalam Islam itu diingatkan tentang tawazun, keseimbangan ya. Ibadah terus ibadah. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ayat yang lain wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi ada bagian kita juga di dunia yang harus kita pikirkan gitu ya. Makanya ini jadi ibrah untuk kita semua ya. Yang keempat adalah istiqomah lebih utama dibandingkan dengan banyak tapi terputus-putus. Bahkan ada sebuah hadis seperti ini. La takun misla fulan, sedang gitu ya. Jangan seperti si fulan gitu ya. Karena yakumul lail tsumma tarokahu. Sekarang mah salat malam, besok mah teu deui. Nah gitu ya. Makanya utamanya istiqomah dalam kebaikan tersebut ya. Dan yang kelima, teman-teman semua adalah jadikan Al-Quran menjadi teman hidup kita. Masya Allah ya. Makanya setiap apapun aktivitas kita harusnya berlandaskan Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, kekurangan dan juga kelebihan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah terbaik untuk kita semua, insya Allah. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan menyampaikan tentang sirah-sirah sahabat yang lainnya insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf bila ada kekurangan. Khudz ma safa wa da ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Hatur nuhun kepada Ustadz Ali telah menyampaikan karom pada hari ini. Tentunya Sobat Alki dimanapun berada, semoga senantiasa kita tentunya giat beribadah, menjadikan langkah kita setiap harinya menjadi ibadah. Dan kita gak pernah tahu amalan mana amalan kita yang bisa menjadi tiket kita untuk masuk surga. Jadi mungkin Sobat Alki dimanapun berada, ada peluang amal yang menarik. Ujang Kasep tolong. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu ibadah bentuk Sobat Alki dimanapun berada, yaitu tentang wakaf. Nah, di sini ada wakaf, jadi Alki membuka peluang untuk salah satu bentuk ibadah yaitu wakaf. Dan jika ditanya, kenapa sih harus wakaf? Karena ternyata wakaf itu adalah amal, amalnya itu tidak terputus, terus juga bahasanya dilipat gandakan, menjadi naungan juga ternyata di hari kiamat. Gitu. Jadi peluang amalnya ini sungguh luar biasa. Untuk yang ingin wakaf, boleh jadi bisa langsung saja ke kunjungi www.alki.or.id. Begitu Sobat Alki dimanapun berada, sampai jumpa lagi bersama saya Bung Farhanun di Karam yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.